semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Kembali lagi bersama Sekolah Minggu GKJ Ngasrep. Pagi ini seperti biasa kita akan bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan kita nanti juga akan berdoa bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau pujikan sebuah pujian. Karena pagi ini cuacanya cerah, kita mau pujikan matahari bersinar terang. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu kali ini adalah selalu berdoa. Siapa yang setiap hari selalu berdoa? Pasti adik-adik semua selalu berdoa. Nah, saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami bersama-sama boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari minggu ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab, kita mau pujikan satu buah lagu. Judulnya Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Adik-adik semua pasti sudah bisa. Yuk kita pujikan bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau
Adik-adik, kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang Daud. Bagaimana Daud hidup, bagaimana dia selalu menggantungkan hidupnya kepada Allah, bagaimana Daud itu selalu berdoa setiap kali Daud membutuhkan Tuhan. Kita dengarkan bersama-sama. Adik-adik, pada minggu ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daud. Kita akan belajar kehidupan Daud, bagaimana sejak kecil Daud sudah dekat dengan Tuhan. Daud adalah anak bungsu Isai, seorang Israel pada masa pemerintahan Saul. Ia adalah seorang yang mungil, bahkan diceritakan kulitnya kemerah-merahan. Semasa kecil hingga remaja, ia adalah seorang gembala. Ketika besar, ia adalah panglima perang bangsa Israel ketika melawan Goliat, raksasa bangsa Filistin. Dia menang, kemudian diangkat menjadi raja menggantikan Raja Saul. Daud adalah seorang pemazmur. Ia gemar bernyanyi, membuat syair, dan berdoa. Kalimat-kalimat doanya sangat indah seperti puisi. Ia terbiasa menggunakan kata-kata kiasan untuk menggambarkan sosok Tuhan. Dalam salah satu cerita Alkitab, diceritakan bahwa Daud pernah merasa kecil hati karena ia sering ditolak. Apalagi jika melihat keadaan tubuhnya yang kecil, anak bungsu pula. Dalam situasi berkecil hati itulah menjadikan Daud sering mencari hiburan, yaitu dengan bernyanyi, bahkan berdoa kepada Tuhan. Ia memohon kekuatan dan kemampuan supaya paling tidak menjadikannya benci kepada saudara-saudaranya. Adik-adik yang terkasih, mari belajar seperti Daud. Berani mengungkapkan isi hati di hadapan Tuhan, memohonkan berkat untuk orang lain, selalu bersyukur atas berkat kemampuan dan kekuatan dari Tuhan. Jangan cepat kecil hati jika memang diri kita lemah. Karena hanya bagi seorang lemah akan ada bantuan kekuatan. Amin. Tuhan memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Daud adalah salah satu cerita heroik atau cerita kepahlawanan yang ada di Alkitab. Sebelumnya, Daud itu bukan siapa-siapa, dia hanya penggembala domba. Dia juga orang yang lemah. Tapi Allah menghantarkan dia menjadi seseorang yang besar. Kuncinya satu, kehidupan Daud selalu dekat dengan Allah. Daud yang lemah selalu merasa butuh Tuhan. Jadi dia selalu datang kepada Tuhan atau kepada Allah dalam doa untuk memohon pertolongan-pertolongan supaya Allah menguatkan dia. Demikian juga ketika Daud harus melawan Goliat, Daud berdoa terlebih dahulu dan hasilnya Tuhan memberkati Daud, Goliat bisa dikalahkan. Selain itu, walaupun Daud berhasil mengalahkan Goliat, tetapi Daud tetap rendah hati karena Daud merasa bahwa bukan dia yang bisa mengalahkan Goliat, tetapi Allah lah yang membuat dia mampu menghadapi Goliat. Adik-adik, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, berdoa adalah salah satu sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Sama seperti adik-adik di rumah ngobrol dengan orang tua, dengan saudara.
Nah, ketika kita ngobrol atau berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu melalui doa, kita menyampaikan maksud hati kita kepada Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita diingatkan bahwa sebenarnya kita itu lemah karena kita butuh pertolongan Tuhan. Salah satunya yaitu kita butuh didengarkan doa-doa kita oleh Tuhan. Adik-adik, setelah mendengar cerita, kita mau nyanyi lagi, kita mau pujikan Bila Roh Allah Ada. Kita mau bersama-sama menari dan bernyanyi dengan sukacita. Yuk, kita nyanyikan Bila Roh Allah Ada. Adik-adik, kita akhiri sekolah minggu kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menuntun kami untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kiranya kami bisa belajar dari seorang tokoh bernama Daud yang terus mengandalkan Engkau dalam kehidupannya sehari-hari. Ajar kami selalu Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akhiri sekolah minggu kami, kiranya Engkau terus berkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah selesai sekolah minggu kita. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan tema yang berbeda dan yang lebih seru. Tetap sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.